Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagi tentang Cisco CCNA 200-301 part 1. Nah, di sini kita sudah berada di bab 5 ya, teman-teman. Oke, di sini bab 5 yaitu VLAN dan trunking. Nah, di sini untuk materi bab 5 itu memang cukup banyak ya, teman-teman. Di sini pada bab 5 kita akan membahas apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar trunk, mencoba ping antar VLAN, belajar alloy trunk, membuat topologi ruangan 3, kemudian trunking pada MLS, teori dynamic trunking protocol, praktik dynamic trunking protocol, apa itu untagged dan tagged, kemudian apa itu native VLAN, kemudian konfigurasi native VLAN. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung aja ke materi yang pertama ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mempelajari VLAN atau biasa disebut dengan Virtual Local Area Network. Oke teman-teman, di sini kita umpamakan ini adalah sebuah ruangan ya teman-teman. Nah, kemudian di dalam ruangan ini dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, di sini misalkan berperan sebagai engineering. Kemudian yang ini itu sebagai programming. Nah, lalu yang ini sebagai marketing. Nah, di sini setiap divisinya, ini misalkan yang engineering itu memiliki 10 VLAN ya teman-teman. Kemudian yang programming itu 20. Lalu yang marketing itu 30. Nah, setiap VLAN-nya nantinya itu akan dibagi menjadi beberapa IP address ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya untuk E10 itu IP-nya. Ini untuk yang engineering. Kemudian untuk yang programming misalnya. Kemudian untuk yang marketing itu misalnya, nah bisa teman-teman perhatikan di sini itu IP-nya berbeda network ya teman-teman. Untuk yang engineering itu networknya 10.0, yang programming itu 20.0, dan yang marketing itu 30.0. Nah nantinya itu semua PC akan terhubung ke switch ya teman-teman. Nah, disinilah kita bisa mengatur jika ingin untuk engineeringnya itu supaya bandwidthnya itu adalah 10 MB. Kemudian untuk programming, karena programming itu sangat penting, kita naikkan bandwidthnya menjadi 20 MB. Nah, kemudian untuk marketing, karena untuk pemasaran itu kita naikkan lagi bandwidthnya menjadi 30 MB. Nah, oleh karena itu, VLAN itu sangat penting dikarenakan untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Nah, fungsi VLAN yang pertama itu adalah memanajemen. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu memecah broadcast domain. Nah, jadi misalnya di sini ini adalah satu broadcast ya, teman-teman. Nah, misalkan ini itu PC1, ini PC2, dan ini PC3. Nah, misalnya PC1 ingin mengirim paket ke PC2. Kemudian PC1 mengirimkan ke switch, kemudian dari switch mengirimkan ke PC2 dan PC3. Nah, itulah fungsi broadcast domain. Nah, tetapi tidak mengirimkan ke ini ya, teman-teman, tidak mengirimkan ke PC ini yang di programming dan juga marketing. Dikarenakan itu sudah berbeda bandwidth. Nah, secara fisik itu switch itu hanya ada satu ya teman-teman. Tetapi aslinya itu ada 3 teman-teman. Di sini misalkan ini switch itu terhubung ke engineering, kemudian terhubung juga ke programming, kemudian terhubung juga ke marketing. Nah, itulah fungsi dari VLAN, teman-teman.
Tetapi secara fisikal itu memang ada satu, tetapi secara logikal itu ada 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu switch-nya. Ini kita mau membuat topologinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini switch, kemudian kita tambahkan PC. Oke, kemudian ini kita akan sambungkan. Oke. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan IP-nya. Jadi di sini yang ini itu IP-nya. Nah, kemudian di sini kita akan kotak ya teman-teman. Klik ini, kemudian ini. Oke, kemudian kita silang. Nah, jadi di sini untuk yang sebelah kiri yang ini kita menggunakan VLAN 10. Kemudian yang ini kita menggunakan VLAN 20. Oke. Nah, lalu ini kita akan konfigurasi IP-IP-nya ya, teman-teman. Kemudian yang ini juga kita konfigurasi ya. Dari PC 0 ke PC 1, kemudian PC 1 ke PC 2. Oke, jadi ini hasilnya sukses ya teman-teman. Di sini kita coba PC 1 ke PC 2, hasilnya sukses juga. Kemudian di sini PC 3 ke PC 4, sukses. PC 4 ke PC 5, sukses juga teman-teman. Nah, tetapi apabila dari PC 0 ke PC 3 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini file teman-teman, dikarenakan sudah berbeda network. Nah, sekarang kita akan konfigurasi VLAN di switch ya teman-teman. Kemudian di sini enable, lalu config. Kemudian di sini kita membuat VLAN-nya, VLAN 10. Nah, kemudian di sini untuk VLAN 10 kita namakan programmer. Oke teman-teman, sekarang kita ketikkan perintah dosh. Perintah ini itu digunakan untuk kita melihat VLAN apa saja yang sudah terhubung dengan interface ini ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Ini kita perbesar ya. Nah, di sini untuk yang sudah masuk di VLAN 1 itu semuanya ya teman-teman. Jadi VLAN 1 itu memang default. Jadi semua interface itu otomatis masuk ke VLAN 1. Nah, sekarang di sini kita sebelumnya sudah membuat VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, di sini pada VLAN 10 ini belum ada interface yang masuk. Nah, di sini kita akan memasukkan interface ini ya teman-teman, yang sebelah kiri supaya masuk ke VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sebelum memasukkan yang ini ya teman-teman ke VLAN 10, kita harus mengetahui interface-nya terlebih dahulu. Di sini untuk PC 0 interface-nya FA01, PC 1 FA02, PC 3 FA03. Oke. Sekarang kita masuk ke switch lagi. Nah, di sini kita ketik perintah int fa0/1. Di sini kita akan ke PC 0.
Oke, di sini kita ketik perintah interface FA01 0/1, enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Kita enter. Nah, kita exit. Kemudian di sini kita masukkan lagi perintah ini ya teman-teman, do show VLAN brief. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa interface FA01 itu sudah masuk di VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sekarang kita akan memasukkan interface 2 dan 3 ini supaya masuk ke VLAN 10. Oke, di sini ketik int fa0/2, kemudian switch mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, exit, terus lalu int fa0/3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian di sini kita exit, kita cek lagi ya teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa interface 0/1, 0/2, 0/3 itu sudah masuk di VLAN 10 yang bernama programmer. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang VLAN 20. Jadi di sini VLAN 20. Kemudian di sini name-nya marketing. Oke, kemudian ini kita exit. Nah, kemudian di sini kita akan membuat interface yang sebelah kanan ini supaya masuk ke VLAN 20. Nah, di sini kita ketikkan perintah interface range. Nah, di sini apabila interface-nya berurutan dan ada banyak interface, itu kita bisa menggunakan interface range. Misalnya ini PC3 FA0/4, kemudian PC4 0/5, PC6 0/6. Jadi di sini interface range, kemudian FA 0/4 sampai 6. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter, kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian ini kita exit. Nah, kemudian di sini kita cek lagi, yaitu do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk FA 0/4, 0/5, kemudian 0/6 itu sudah masuk di VLAN 20 yang bernama marketing. Oke teman-teman, sekarang kita akan klik simulation. Ini kita perbesar ya teman-teman. Ini kita clear. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk mengirimkan paket dari PC2 ke PC1. Nah, di sini mengirimkan langsung ICMP, jadi langsung terhubung ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan hapus terlebih dahulu ARP-nya. Di sini pada PC 0 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ARP -a. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kemudian ini kita hapus ARP-nya. Kita ARP -a lagi. Oke, sudah tidak ada. Kemudian di sini pada PC1 juga ARP -a. Kemudian kita hapus ARP -d. Kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Lalu ini pada PC2 juga.
kita hapus, kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Di sini kita delete ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita cek juga pada switch-nya teman-teman. Apakah ada yang ada RP-nya? Di sini kita exit. Kemudian kita show MAC address table. Kita enter. Nah, di sini ada MAC address yang terhubung. Nah, jadi di sini kita hapus ya teman-teman. Di sini kita clear. Clear MAC address table. Kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada. Oke, sekarang kita bisa melakukannya. Nah, di sini kita akan coba lagi dari PC 0 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Nah, ini mengirimkan ARP. Kemudian ini kita next ya teman-teman. Di sini dari PC 0 itu akan menuju ke switch. Nah, kemudian switch akan mengirimkan ke PC 1 dan PC 2, tapi tidak ke PC 3, 4 dan 5. Itulah gunanya VLAN ya teman-teman. Jadi di sini karena PC 0 itu termasuk VLAN 10, jadi PC 0 itu hanya mengirim ke VLAN 10, tidak ke VLAN 20. Itulah fungsi VLAN untuk memecah broadcast. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini hanya ke dua PC ini saja, tidak ke sini. Oke, kita next. Di sini PC 2 menjawab, kemudian dikirim ke PC 0, lalu PC 0 mengirimkan ping ke PC 2, lalu PC 2 mengirimkan ping lagi ke PC 0. Oke teman-teman, di sini saya ada tambahan untuk VLAN itu teman-teman tidak harus VLAN 10 dan VLAN 20, tetapi bebas ya teman-teman, asalkan tidak melebihi dari range yang ditentukan. Nah, untuk range VLAN itu dari 1 sampai 4096. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membuat topologi 2 ruangan. Nah, di sini kita keluar dulu dari simulation ya teman-teman. Kemudian ini kita delete. Nah, di sini kita anggap yang ini itu adalah ruangan yang pertama. Nah, kemudian di sini ada ruangan kedua. Nah, ini kita buat persis seperti ini ya teman-teman. Di sini kita tambahkan switch-nya. Kemudian kita tambahkan PC-nya, karena PC-nya banyak di sini pasti kita bolak-balik ke sini, lalu ke sini lagi, lalu ke sini lagi. Nah, caranya itu kita klik PC sambil CTRL. Kemudian di sini jadi PC 6, PC 7, PC 8, PC 9, PC 10, PC 11. Kemudian kita sambungkan juga untuk kabelnya. Di sini supaya kita tidak bolak-balik, kita klik kabelnya dengan CTRL-nya. Ini kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan kotakan lagi ya teman-teman. Jadi di sini itu kita samakan dengan yang ini ya teman-teman. Kemudian yang ini juga kita samakan dengan yang ini. Ini VLAN 10, VLAN 20. Kemudian di sini IP-nya juga kita samakan ya teman. Ini juga. Oke, kemudian di sini kita akan si IP-nya. Ini PC 6 192.168.10.4.
kemudian PC 8. Oke, kemudian kita lanjut ke PC 9. Di sini untuk PC 9 IP-nya 192.168.20.4. Dan juga PC 11. Oke teman-teman, setelah mengisi semua IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini enable, kemudian config. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu interface-nya. Untuk PC 6 itu FA0/1, kemudian PC 7 FA0/2, PC 8 FA0/3. Oke, di sini kita konfigurasi ya teman. Di sini kita membuat terlebih dahulu VLAN 10-nya. Kemudian di sini kita ketik name-nya yaitu programmer. Oke, kemudian di sini kita exit. Kemudian di sini interface, range FA0 slice 1 sampai 3. Kemudian di sini kita switch port mode aktif, mode akses. Kemudian di sini switch port akses VLAN 10. Oke. Di sini kita exit. Di sini kita to show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita perhatikan pada VLAN 10 sudah ada FA01, 02, dan 03. Sekarang kita akan membuat yang VLAN 20. VLAN 20. Ini marketing. Oke, kita exit. Di sini kita lihat. Oke, kemudian di sini kita cek interface-nya ya teman-teman. Di sini untuk yang PC 9 itu 4, ini 5, dan yang ini 6. Jadi di sini kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian di sini switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 20. Ini kita exit. Kemudian di sini kita cek lagi ya teman-teman. To show VLAN 3. Nah, di sini untuk VLAN 20 sudah ditambahkan, dan untuk FA0/4, 0/5, dan 0/6 sudah masuk di VLAN 20, yaitu marketing. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan belajar tentang trunk. Jadi di sini trunk itu berfungsi untuk menghubungkan dua switch ya teman-teman, dimana di sini di interface-nya itu sudah dikonfigurasi VLAN. Nah, dengan trunk itu bisa membuat antara dua ruangan ini ruangan 1 dan ruangan 2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita tambahkan kabel ya teman-teman. Di sini. Oke, di sini kita akan konfigurasi trunk pada switch yang pertama di ruangan pertama ya teman-teman. Di sini enable, kemudian config, lalu interface FA0/7. Dikarenakan ini ya teman-teman kabel dari switch ruangan pertama ke ruangan kedua, di sini interface-nya yaitu FA0/7. Oke.
Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode trunk. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita exit. Nah, untuk mengetahui apakah trunknya sudah aktif atau belum, di sini kita ketik saja do show interface trunk. Nah, di sini dapat kita perhatikan untuk mode trunk itu pada interface 0/7 itu sudah aktif ya teman-teman, sudah trunking. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi trunk pada ruangan kedua. Di sini kita klik switch-nya. Nah, kemudian di sini interface FA 0/7. Di sini ya teman-teman, karena ini interface-nya yaitu FA 0/7 untuk mengarah ke switch pada ruangan yang pertama. Oke, kemudian di sini kita ketikkan perintah switch port mode trunk. Kemudian kita exit. Kemudian di sini kita akan cek apakah trunknya sudah aktif. Di sini do show interface trunk. Nah, di sini untuk yang port FA 0/7 sudah on ya teman-teman. Di sini sudah trunking. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba ping antar VLAN. Di sini kita ke simulation. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 6. Nah, di sini mengirimkan ARP ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita next ya teman-teman. Jadi nantinya ini PC 0 akan ke switch pada ruangan pertama. Kemudian dari switch akan membroadcast ke PC 1 dan PC 2 dan juga akan ke switch yang ada pada ruangan kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini dari switch pada ruangan yang kedua akan membroadcast lagi ke PC 6, 7, dan 8 yang memiliki VLAN 10 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini PC 0 itu ingin ping ke PC 6, ingin berkenalan dengan PC 6. Jadi di sini PC 6 menerima paket ya teman-teman. Kemudian di sini PC 6 mengembalikannya ke PC 0, di sini ke switch, kemudian ke switch lagi, lalu langsung ke PC 0. Nah, kemudian dari PC 0 ingin mengirimkan ICMP ke PC 6. Di sini ke switch ruangan pertama, kemudian ke switch ruangan kedua, kemudian ke PC 6. Nah, karena PC 6 ini sudah menerima ICMP dari PC 0, di sini PC 6 akan memberitahukan ke PC 0 bahwa dia sudah menerima paketnya. Ini ke switch yang ada pada ruangan ke pertama, kemudian ke PC 0. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan paket dari PC 5 ke PC 10. Oke, di sini mengirimkan ARP ya teman-teman dari PC 5. Di sini kita next. Di sini paketnya itu ke switch pada ruangan pertama. Kemudian di sini switchnya akan membroadcast ke PC 3 dan PC 4, lalu akan pergi ke switch yang ruangan kedua. Nah, di sini pada ruangan pertama itu tidak ada yang menerima ya teman-teman, karena PC 5 itu mengarahnya ke PC 10. Di sini kita next. Di sini dari switch juga membroadcast lagi. Nah, di sini PC 10 menerima paketnya ya teman-teman. Jadi ini PC 5 itu ingin berkenalan dengan PC 10, kemudian PC 10 menerimanya, lalu PC 10 mengirimkan paket lagi ke PC 5, ke switch, kemudian ke switch ruangan 1, lalu ke PC 5. Kemudian dari PC 5 itu akan mengirimkan ICMP ke PC 10. Di sini ke switch,
ruangan pertama, kemudian ke switch ruangan kedua, lalu ke PC10. Oke, PC10 sudah menerima paketnya, jadi PC10 akan membalasnya ke PC5, yaitu ke switch ruangan kedua, kemudian ke switch ruangan pertama, kemudian ke PC5. Nah, di sini juga hasilnya successful ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar allowed trunk. Nah, di sini kita buka yang switch 0. Kemudian di sini show interface trunk. Nah, di sini maksud dari VLANs allowed on trunk itu adalah VLANs berapa saja yang diizinkan untuk melewati FA07 ini. Nah, di sini karena secara default yaitu 1 sampai 1005. Nah, kemudian yang ini untuk VLAN allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa saja yang sudah pernah melewati FA0/7. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merubah VLAN allowed on trunk-nya. Jadi di sini kita akan mengubah VLAN yang diizinkan untuk melewati FA0/7 ini menjadi yang tadinya 1 sampai 1005 menjadi 10 dan 20 saja. Oke, di sini kita conf t. Kemudian di sini kita interface FA0/7. Kemudian di sini switch port. Kemudian di sini switch port mode, switch port. Violet. Oke. Oh, maaf, bukan untuk software untuk masuk ke sini. Itu misal kemudian di sini kita tulis switch port trunk allow VLAN 10 dan 20. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita exit. Lalu di sini kita do show interface trunk. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini untuk VLANs allowed on trunk-nya atau VLAN yang diizinkan untuk melewati FA0/7 itu adalah 10 dan 20 saja. Di sini kita bisa ping ya teman-teman dari PC0 ke PC6. Nah, dan hasilnya juga successful. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat topologi 3 ruangan. Di sini kita membuat satu ruangan lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita berikan kotak-kotak ya teman-teman. Ini untuk VLAN 10. Kemudian di sini untuk VLAN di sini untuk VLAN 20.
kemudian ini untuk ruangan 3 ya teman-teman berarti. Oke, kemudian di sini kita masukkan switchnya. Kemudian kita masukkan PC-nya. Lalu kita akan sambungkan kabelnya. Nah, di sini kita atur IP address-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini untuk PC 12 IP-nya yaitu 192.168.10.7. MAC subnet masknya 255.0. Ini kita copy. Kemudian kita masuk ke PC 13. Untuk PC 13 itu titik 8. Lalu PC 14 itu titik 9. Oke. Di sini kita akan konfigurasi yang sebelah kanan. Di sini IP-nya 192.168.20.7. Ini kita copy. Kemudian yang ini titik 8. Kemudian yang PC 17 itu titik 9. Oke, sudah. Karena IP-nya sudah diatur semua, sekarang kita tinggal konfigurasi VLAN-nya di switch ya teman-teman. Di sini enable, kemudian conft, lalu di sini VLAN 10, lalu name programmer, kita enter, lalu kita exit, kemudian kita VLAN 20, name marketing, kemudian kita exit, kemudian do show VLAN free. Oke, di sini untuk VLAN 10 programmer dan 20 marketing sudah ditambahkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan interface yang akan dimasukkan ke VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita akan memastikan untuk interface-nya. Untuk yang VLAN 10 ini FA01, 02 dan 03. Kemudian yang 20, 04, 05 dan 06. Oke, sekarang kita langsung saja. Nah, kemudian di sini kita tulis interface range FA 0/1 sampai 3. Kemudian di sini switch port mode access. Kemudian di sini switch port access VLAN 10. Oke. Kemudian kita exit, kemudian kita interface range FA 4 sampai 6. Di sini switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Kemudian kita exit, kemudian di sini kita do show lagi atau teman, do show VLAN free. Oke, di sini untuk yang FA01, 02, 03 sudah
masuk di VLAN 10 yaitu programmer, dan FA0456 sudah masuk di VLAN 20 yaitu marketing. Nah, sekarang kita akan konfigurasi trunk ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi trunk ini kita hubungkan terlebih dahulu dari switch ruangan kedua ke switch ruangan ketiga. Nah, di sini pada switch ini kita konfigurasi interface FA0/7. Kemudian di sini kita ketik perintah switch port mode trunk. Oke, kemudian kita exit, kemudian do show interface trunk. Apakah trunknya sudah aktif atau belum? Nah, di sini untuk trunknya sudah aktif ya teman-teman di FA0/7. Di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Ini kita delete. Di sini kita akan coba ping dari PC 6 dan PC 12. Nah, hasilnya successful ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba trunking pada MLS atau multi-layer switching. Nah, untuk multi-layer switching itu kita menggunakan multi-layer switch. Ini ya teman-teman. Nah, ini adalah multi-layer switch. Nah, kemudian di sini kita hubungkan ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini pada switch yang ada di ruang 3 itu kita konfigurasi mode trunking ya teman-teman untuk yang FA0/8. INT FA0/8. Oke, kemudian di sini kita ketikkan perintah switch port mode trunking, mode trunk. Oke, kemudian kita exit, kita akan cek to show interface trunk. Nah, di sini untuk FA0/8 sudah aktif untuk trunk ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan trunk juga di multi-layer switch. Nah, di sini kita enable, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Lalu di sini conft, kemudian INT FA0/1 switch port mode trunk. Kita enter. Nah, di sini terdapat komen rejected atau tidak bisa melakukan trunk dikarenakan encapsulation is auto. Jadi di sini untuk mode trunk itu sebenarnya ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ISL atau dari Cisco. Nah, untuk ISL ini itu seperti switch dari Cisco dan Cisco. Jadi bisa trunk. Nah, kemudian di sini untuk 802.1q itu open standard. Jadi untuk yang .1q itu bisa menghubungkan dari switch Cisco maupun switch lainnya selain Cisco ya teman-teman. Nah, di sini pada multi-layer switch itu menggunakan dua-duanya teman-teman, menggunakan ISL dan juga .iq. Oleh karena itu multi-layer switch itu bingung teman-teman mau menggunakan ISL atau .iq. Nah, untuk yang switch ini teman-teman
itu pastinya menggunakan .1 queue ini teman-teman. Nah, jadi supaya bisa trunk itu kita harus menentukan encapsulation-nya. Jadi di sini kita ketikkan perintah switch port trunk encapsulation .1 queue. Nah, kemudian di sini kita switch port mode trunk. Nah, baru setelah kita menentukan encapsulation-nya, baru kita bisa trunk. Oke, ini kita exit. Kemudian kita cek ya teman-teman. Do show interface trunk. Nah, di sini untuk FA0/1 itu sudah berhasil trunking ya teman-teman dengan menggunakan encapsulation.ig. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar teori dynamic trunking protocol atau disebut dengan DTP. Berikut adalah tabel assumptions dari DTP ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari trunk dan juga akses. Nah, untuk akses itu menuju ke end device, sedangkan trunk itu menuju ke switch. Nah, di sini untuk dynamic auto itu memiliki sifat yaitu menunggu. Kemudian dynamic desirable itu mengajak dan trunk itu memaksa, kemudian akses juga memaksa. Nah, misalkan dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable. Dynamic desirable itu sifatnya mengajak ya teman-teman. Jadi dynamic desirable itu mengajak dynamic auto menjadi trunk. Kemudian contoh lain ini trunk dengan dynamic auto. Trunk ini memiliki sifat memaksa. Jadi trunk itu memaksa dynamic auto supaya menjadi tetap trunk. Jadi ini misalnya lagi dynamic desirable, kemudian dengan akses itu menjadi akses. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek dynamic trunking protocol. Nah, di sini kita tambahkan switch-nya terlebih dahulu. Ini kita tambahkan 2 switch, kemudian di sini kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, di sini merah tapi nanti lama-kelamaan jadi orange, kemudian jadi hijau, teman-teman. Nih, ini menjadi orange, kemudian ini kita percepat supaya menjadi hijau. Nah, sudah menjadi hijau, artinya sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk switch 6 itu terhubung dengan menggunakan FA0/1 kepada switch 7. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melihat mode defaultnya dari switch 6 dan juga switch 7. Nah, pertama-tama kita akan melihat mode dari switch 6. Nah, di sini enable, kemudian kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Kita enter. Nah, di sini arti dari administration mode itu saat kita konfigurasi. Jadi di sini dynamic auto, kemudian operational modenya atau yang dijalankan atau hasilnya itu static access. Nah, di sini kita akan lihat juga yang switch 7. Interface FA0/1 switch. Nah, di sini pada administration modenya sama dynamic auto, kemudian operational modenya yaitu static access. Jadi di sini dynamic auto itu kan artinya menunggu ya teman. Jadi menunggu, dengan menunggu itu
Ini hasilnya static access. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi di sini pada switch 7. Di sini kita akan konfigurasi supaya menjadi dynamic desirable. Nah, di sini kita conf T. Kemudian di sini kita ketik int fa 0/1. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah switch port mode dynamic desirable. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita do show interface fa 0/1 switch port. Oke, di sini kita lihat untuk administratif modenya sudah berubah menjadi dynamic desirable. Jadi sifatnya itu mengajak, kemudian operational modenya atau yang dijalankan itu adalah trunk. Jadi di sini dynamic desirable itu mengajak supaya menjadi trunk. Di sini kita akan cek pada switch 6. Show interface FA01 switch port. Nah, hasilnya di sini masih tetap dynamic auto dan operational mode-nya itu sudah berubah menjadi trunk. Karena di sini untuk yang switch 7 itu dynamic desirable yang mengajak switch 6 itu supaya menjadi trunk. Jadi ini operational mode-nya yaitu trunk. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi juga pada switch 6. Nah, di sini conf T, kemudian interface fa 0/1. Dan di sini switch port mode trunk. Kita enter. Nah, lalu ini kita exit. Lalu di sini do show interface fa 0/1 switch port. Di sini untuk administratif mode-nya sudah berubah menjadi trunk. Jadi di sini trunk itu memaksa menjadi trunk. Jadi hasilnya trunk semua ya, teman-teman. Ini administratif modenya trunk, operational modenya juga trunk. Yang switch 7 juga sama ya, teman-teman. Di sini untuk administratif modenya dynamic desirable dan operational modenya menjadi trunk. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang target. Nah, di sini kita akan mengirimkan paket ya, teman-teman, dari ruangan 1 ke ruangan 3. Oke, di sini kita buka simulation. Lalu di sini kita akan kirimkan paket misalnya dari PC 11 ke PC 15. Nah, di sini mengirimkan ARP ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita next, itu dari PC 11 itu pergi ke switch. Lalu dari switch itu akan membroadcast dan juga akan mengirim ke switch pada ruangan 3. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan target, yaitu dari switch itu mengirim paket ke switch lagi. Kemudian di sini dari switch lalu membroadcast lagi. Nah, teman-teman bisa klik saja ini yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada .1 key. Nah, .1 key inilah yang disebut dengan tag. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan mencari tahu apa itu native VLAN. Nah, di sini kita buka untuk switch yang 0, switch 0. Di sini kita enable, kemudian show interface trunk.
Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk trunkingnya itu berada di FA 0/7. Ini yang mengarah ke switch di ruangan 2 ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat tulisan native VLAN. Di mana native VLAN itu memang secara default itu berada di VLAN yang pertama. Nah, di sini kita bisa juga untuk melihat di switch 1 kita enable, kemudian show interface trunk. Kita enter. Oke. Di sini bisa teman perhatikan pada switch 1 itu terdapat dua trunking. Yang pertama, trunking di FA 0/7 yang mengarah ke ruangan 1 ya, teman-teman. Switch di ruangan 1. Kemudian FA 0/8 trunking itu mengarah ke switch yang berada di ruangan 3. Dan ini native VLAN-nya juga secara default memang berada di VLAN yang pertama. Nah, jadi teman-teman, di sini misalkan PC 0 itu ingin mengirim paket ke PC 6. Nah, seperti yang sebelumnya sudah kita praktek, itu pasti melibatkan switch mengirim paket ke switch. Nah, dengan switch mengirim ke switch itu adanya target ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk native VLAN ini itu supaya tidak melibatkan switch mengirim ke switch. Jadi misalkan ini ya, teman-teman, misalkan ini itu VLAN-nya 1 dengan default VLAN-nya, kemudian ini juga VLAN-nya 1 menggunakan default VLAN ya, teman-teman. Nah, jadi apabila ini di ping ke sini itu tidak memerlukan bantuan switch mengirim paket ke switch. Jadi itulah yang dinamakan native VLAN. Oke, teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita akan menggunakan ruangan 2 dan ruangan 3 ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi switch yang berada di ruangan 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita enable, kemudian di sini kita akan show interface trunk. Nah, jadi di sini kita akan membuat untuk native VLAN-nya itu tidak berada di VLAN 1 atau tidak berada di default ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja conf t. Kemudian kita masuk ke interface yang menuju ke ruangan 3 yaitu FA 0/8. Kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port trunk native VLAN. Misalnya di sini saya 20. Jadi di sini opsional ya, teman-teman, terserah teman-teman. Di sini saya misalnya 20, kemudian di sini kita enter. Lalu kemudian di sini kita do show interface trunk. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan pada yang FA 0/8 itu untuk native VLAN-nya itu sudah berubah di VLAN 20. Sudah tidak default lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan coba pada switch di ruangan ketiga. Di sini supaya VLAN-nya itu tidak default. Kemudian di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke ruangan 2 yaitu FA 0/7. FA 0/7. Kemudian di sini switch port trunk native VLAN 20. Kita enter. Kemudian ini kita exit, kemudian show interface trunk. Nah, di sini untuk yang port 0/7 itu sudah berubah menjadi
20 untuk native VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini dari PC 11 ini kita akan coba untuk mengirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, ini kita ke simulation-nya. Nah, di sini kita next, dari PC 11 akan mengirim ke switch. Nah, kemudian dari switch akan mengirim ke switch. Nah, di sini bisa teman-teman klik ya, teman-teman. Nah, di sini dari switch 1 mengirim paket ke switch 2 itu tidak ada .1 key atau tidak ada tag-nya ya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan native VLAN. Jadi tidak memerlukan tag. Nah, untuk merubah lagi default native VLAN-nya menjadi 1 itu menggunakan cara yang seperti tadi, teman-teman. Di sini kita masuk ke interface yang terhubung ke ruangan 3 yaitu FA08. Kemudian switch port trunk native VLAN 1. Kita enter. Kemudian di sini kita do show interface trunk. Kita enter. Nah, di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi 1. Di sini kita juga akan ubah pada switch di ruangan 3. Di sini kita masuk ke INT 0/7 yang mengarah ke ruangan 2. Kemudian di sini switch port trunk native VLAN 1. Kemudian di sini kita do show interface trunk. Nah, di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi default lagi, yaitu 1. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.